Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan dengan judul resmi dari BKN. Prioritas kelulusan hingga skema penempatan terbaru P3K tahap 2. Tenaga honorer diutamakan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa pemerintah melalui BKN resmi meluncurkan kebijakan terbaru dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Tahun ini Bapak Ibu, proses seleksi dirancang lebih terstruktur dan berpihak pada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan menerapkan sistem prioritas kelulusan, mekanisme pemeringkatan, hingga skema penempatan formasi yang lebih tertata. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam kebijakan ini pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek kompetensi, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian pelamar melalui sistem 3 lapis prioritas. Nah, berikut ini Bapak Ibu penjelasan lengkapnya. Yang pertama, Bapak Ibu, skema prioritas kelulusan. Tenaga honorer dapat porsi utama. Seleksi P3K 2024 akan mengutamakan pelamar yang berasal dari kategori prioritas yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk prioritas 1 atau P1 yang merupakan ex tenaga honorer kategori 2 yang sudah tercatat di database resmi BKN. Kelompok ini dianggap paling layak mendapat prioritas karena lama masa pengabdiannya. Berikutnya prioritas 2, yaitu tenaga non-ASN aktif yang juga telah terdaftar di BKN meski tidak termasuk THK 2. Kemudian untuk prioritas 3, yaitu tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN tetapi telah aktif bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. Nah, Bapak Ibu, meski termasuk dalam kelompok prioritas, seluruh pelamar tetap wajib mendaftar secara daring dan mengikuti ujian seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan. Berikutnya yang kedua, yaitu mekanisme seleksi berbasis pemeringkatan bukan passing grade. Nah, Bapak Ibu, tahun ini pemerintah tidak lagi menggunakan sistem nilai ambang batas atau passing grade dalam menentukan kelulusan. Sebagai gantinya Bapak Ibu, diterapkan sistem pemeringkatan, di mana peserta akan dipilih berdasarkan urutan nilai tertinggi dalam kelompok prioritas masing-masing. Untuk penilaian seleksi meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, kompetensi teknis sesuai formasi yang dilamar. Kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Serta yang berikutnya adalah hasil wawancara yang menilai kecocokan dan integritas pelamar. Sistem ini diharapkan memberi peluang lebih adil, terutama bagi tenaga honorer berpengalaman yang memiliki kompetensi tetapi sebelumnya gagal karena terbentur passing grade. Lapis ketiga Bapak Ibu, yaitu skema penempatan formasi berdasarkan urutan prioritas dan status keaktifan. Penempatan calon P3K 2024 juga diatur secara lebih spesifik dan berurutan, yaitu sebagai berikut.
Nah, untuk urutan yang pertama, formasi akan diisi oleh guru yang tergolong dalam prioritas 1, yakni mereka yang mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 memenuhi nilai ambang batas, namun belum lulus karena keterbatasan formasi. Untuk urutan yang kedua, yaitu formasi diberikan kepada guru ex-THK 2 yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Berikutnya, urutan yang keempat, diprioritaskan kepada guru non-ASN yang terdaftar aktif di Dapodik, yaitu data pokok pendidikan, dan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Berikutnya Bapak Ibu, urutan yang keempat adalah formasi akan dibuka untuk lulusan PPG yang namanya tercatat dalam database kelulusan PPG Kemendikbudristek. Bapak Ibu, skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi ribuan tenaga pendidik dan non-ASN yang telah lama menanti pengangkatan resmi. Nah, Bapak Ibu, berikutnya harapan dan himbauan, siapkan diri, pahami prosedur, dan aktif pantau informasi resmi. Dengan hadirnya skema baru ini, pemerintah berharap proses rekrutmen P3K bisa berjalan lebih adil, transparan, dan juga tepat sasaran. Bapak Ibu, para pelamar diminta untuk tidak hanya fokus pada hasil ujian, tetapi juga memahami prosedur secara menyeluruh, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta aktif memantau informasi resmi dari BKN atau instansi terkait. Penting untuk diketahui Bapak Ibu, P3K tahun ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga soal pengakuan atas dedikasi dan pengabdian jangka panjang. Maka dari itu, kesempatan ini patut dimanfaatkan secara maksimal, terutama bagi para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status kepegawaian tetap. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.